gimana ya kalau belajar ngomong apa-apa tuh depan orang. Iya, kita nggak apa-apa. Ya, gue jangan pas nggak ada orangnya saya baru thank you aja sih. Keluar. iya dari gua mix jauh banget ya. Oh iya sorry. jadi gue harus ngomong tell the truth aja. Iya, Harus bilang aja kalau langsung jawab. iya, gue suka rambut cuy, lu. gue suka sama lu kayaknya. Nah, itulah. Gue boleh cipokan sama lu. Gila. semuanya. Dia pas lu bilang suka, dia belum nengok. Pas lu bilang boleh nggak gue cipokan, dia langsung gini. Langsung gitu deh mukanya. Udah. Enggak itu aduh goblok. Jatuh. Itu dia yang ngomongin cinta tuh harusnya dia karena dia Itu Apa? itu ini apa namanya? Bocoran dikit buat episode 10. Nah, Oh, itu oke. spill. episode 10 tuh bakalan Episode 10 kita akan ajak lu berobat ke dokter. Iya. Nah, Itu. Nah, tapi gue penasaran kalau orang yang enggak dapet jodoh mulu gitu kena kutukan atau gimana sih? Bagus banget. bagus Gila, banget. bagus banget ya. Untuk yang udah tahu temanya bagus banget ya. Gila bagus banget. Keren banget. bisa nggak kita normalisasikan bridging? Kayak orang bridging tuh gak usah dibahas gitu loh. Gak usah dibahas gitu loh. Sorry. Tolonglah. Biar gak kelihatan kayak bridging. Iya. Lu pada ngikutin bola gak sih? Ikutin bola. Yang ini Indonesia ke Bola apa dulu nih? Kayak enggak Bola apa? sepak bola. Sepak bola. Oh, Gue dapat ini soalnya apa? apa? Tiket. Berita. Gue nggak tahu ini asli atau enggak. menang undian. Bukan. Jerome Siapa namanya? Jereo. Jerome Ya. Baca gitu. Jerome Pollins. Iya, ya. Wow. Jerome Polinsky. Jerome Polin Iya. itu katanya ada kutukan kalau dia ngedukung sesuatu yang dia dukung itu pasti nggak Pasti dapat amsyong lah gitu ya. Tidak berhasil. tidak berhasil menjadi ke bagian yang salah. Mendatangkan keburukan bagi yang dibahas oleh Jerome Pauline. Netizen bilangnya itu kutukan. Gitu ya. Gila. Gitu ya. Gila sih. Tapi apakah emang selalu kayak gitu? Iya, emang ada kutukan-kutukan gitu ya? Lu percaya kutukan emang? Gua nggak terlalu deh kayaknya. Kayaknya Dia udah nggak percaya kutukan, nggak percaya Tuhan. gue lebih percaya daun bisa take podcast. Gue lebih percaya Pernah itu. nggak percaya Tuhan? Lu kali nggak percaya. Nah, Gua aja percaya daun bisa hidup gimana? Nih, semua gue percaya. Semua lu percaya. lu percaya kalau Lu percaya omongan-omongan orang Iya. yang Hah? Enggak. Oh. Gua gue percaya semua kata-kata netizen. Artinya waktu Jerome Pauline dihabisin di Twitter, yang dia bilang, oh, ini kutukan Jerome Pauline, artinya lu mendukung si orang-orang Twitter itu menjelek-jelekan, menjatuhkan, mencemooh dan mencela, mendiskreditkan, menghina, memfitnah, melecehkan oh my god. Jerome Pauline. Oh my god. Gue nggak sampai ke situ ya. Nggak sampai ke situ. Gue cuma ikut netizen supaya podcast Gedek ntar dikuatin sama netizen. Oh gitu. Podcast Gedek Gue sih jadi ini. nggak mau dibela sama netizen yang kayak begitu ya. Iya sih ya. Lu kalau kayak gitu kayak tipe-tipe orang-orang fake gitu tau gak sih yang kayak Bener. Ngomong-ngomong netizen, TikTok kita sudah 200 follower. Canggih. Terima kasih. YouTube dong. Bisa ke situ ya arahnya. YouTube Gokil. kita dari 20 subscriber jadi 21 subscriber. Signifikan sekali. Gokil. Gokil. Apa, per hari itu kemajuan. Signifikan banget. tiap hari itu kemajuan. Iya. Jadi apa kata mentor kita tadi? Setiap hari itu kita harus mengalami kemajuan. Gitu. Baik itu Apapun itu. sedikit apapun itu. Jadi kalau 1 subscriber itu kemajuan. Kemajuan. Kalau kemajuan. bertambah 1 follower kemajuan. Yes. Jangan dilihat satunya, tapi dilihat majunya. Majunya. Itu majunya. Kayak 1 subscriber tuh akun gua deh. Jadi lu baru kita udah upload sampai episode 8 lu baru subscribe di episode 8 nanti. Baru kayak gitu. 21 new subscriber asal. Kayak kenal nih. Iya. Keren banget ya. Nah, Apa? goblok nih. Lu kan tahu kutukan. Enggak. Gue tahu, tapi gue gimana ya? Emang iya bisa ya? Nih, gue pernah lihat tuh di kartun SpongeBob.
kartun SpongeBob, dia si Tuan Crab tuh kan pelit tuh, ya kan? Dia nggak suka berbagi ini. Bagi apa, Ding? Dia ngapain nih? Enggak. Gua ini. Gue kira nyari kutukan. Oke deh. Si Tuan Crab kan pelit kan ceritanya. Iya. Nah, terus ada satu makhluk air, gue lupa apa gitu, hewan apa. Air apaan? Ikan atau apa ya, pokoknya di dalam air. plankton. Nah, dia nggak suka sama si Tuan Crab ini, sama restonya itu kan, si Krusty Krab kan. Gara-gara kikir dia. Iya, terus di apa namanya? Dikutuk tuh. Oh, pokoknya Itu berisik banget. apa? Penonton gitu. Kenapa sih? Sih Gampang harus dibahas gampang gitu loh. ke distract banget sih kalau sama yang Lanjut, Ger. kuning-kuning gitu. Ya, oke. SpongeBob dan Krusty Krab. Iya, Krusty Krab terus dikutuk gitu. Pokoknya kayak dikutuk, ini Krusty Krab nanti sepi pelanggan. Beneran. Sepi tuh. Berapa hari gitu, kayak sampai berapa minggu gitu. Apa namanya? Oh, gue sepi. tahu nih episodenya. Iya, sepi kan. Terus pada bingung kan, SpongeBob segala macam, kok sepi ya. Akhirnya si SpongeBob suatu hari pulang kan, ternyata di depan Krusty Krab ditancepin papan, tutup. Jadi orang udah mau lewat nih, tutup. Jadi bisa aja itu sebenarnya satirnya si pembuat SpongeBob kalau kutukan tuh sebenarnya nggak ada. Nah, itu maksud gua. Bisa aja kutukan itu Nggak ada. kutukan itu nggak selalu hal-hal yang berbau Mistis. Bisa aja Bisa aja di logika. kayak misalnya wah lu merasa lu nggak dapet jodoh mulu nih misal. Nah, Misal aja nih Ya. ada yang merasa gitu. contoh, bro. Tapi ternyata Contoh. ternyata kalau diselidik-selidiki temen-temennya ternyata yang bilang jangan sama dia lah Itu. itu bisa Bisa gitu aja kan. ya. Jadi itu bukan gara-gara mistis apa, tapi ternyata realitanya gue dibicarakan sama Itu, orang. itu. Bisa ya. Itu yang kita bertiga lakukan iya. dulu itu. Jadi udah nyebar fitnah ke semua orang. Itu. Selama ini Selama ini jadi lagu Hindia Pak, Hindia bro. pamer baju Keren banget dia. ya, skena Dia banget tuh. cuma dengerin pas Lahap Apa? lagi pula hidup akan berakhir. Oh. Dengerin tuh dari perayaan bayangan, bro. Keren banget. India Dancing Contest. Keren Menari banget. dengan bayang-bayang. Keren banget ya. Canggih kali. Kita sudah sediakan Gundam di sini. Ya, Gundam baru lagi karena sudah 200 follower. Gila. Oke. Dari followers itu kita beli Gundam ya. Ya. Canggih. lebih ke Dimas yang ini sendiri ya. Inisiatif ya. Ya, jadi gini, kita balik dulu ke kutukan dulu nih, ke topik dulu, Jadi ada teori kalau si kutukan Jerome Pauline itu kemarin sudah di-counter oleh kutukannya dia sendiri. Karena dia tahu ya. Karena dia kayak kan makanya dia ngebahas yang ngedukung tim musuh kan. Tapi gagal kan. Iya. Nah, itu gara-gara kutukannya udah ke-counter sama kutukannya dia sendiri. Jadi dia membahas kutukannya dia sendiri. Sehingga karena dia membahas kutukannya dia sendiri, jadi kutukannya dia melawan kutukannya dia Ke counter. ke counter. Jadi minus sama minus jadi positif. Gitu. Kalau plus sama plus Plus tetap dong. Sebuah teori yang Itu. apa ini? Nah, kutukan itu nggak cuman ada di Jerome Pauline. Kasian banget dia jadi kutukan satu-satunya di dunia kan. Iya. Tapi kita akan membahas 10, nggak sampai 10 sih. Paling kita filter lagi. Kutukan-kutukan yang terkenal di dunia. Cakep. Cakep. Keren banget ini. Ada datanya kayak on the spot ya gitu. Iya, ya. on the Keren spot banget Ada nih. tulisan Keren banget. 7 zoom. Set. Oh my god. Enggak. Oh iya, Cukup edit-editnya. opening on the spot. Push. Ting. Cukup. Nah. Masih terbuka lowongan buat editor. Tunggu aja kontak kami. Nah, ini ya kutukan pertama. Kutukan mumi Raja Kereta. Mumi. Raja Kereta. Kereta itu kayak Kereta api. Oh, gua kira Katanya kutukan mumi Raja Tut. Itu kan mumi raja. Ada asapnya dong kalau gitu. raja kereta apa tadi kereta? Ntar kita berjanin kutukan, kita kena kutukan. Oh iya. Hati-hati. Enggak, kita Itu sudah nggak klarifikasi menghargai dulu deh. tadi kan. Kita udah bikin ritual dulu supaya kutukan ini tidak ada terjadi. Kalaupun ada kita menghargai. Iya. Iya kan? Iya. Aman dong. Aman lah ya. Langsung Yoi. Jadi berdasarkan informasi dari kompas.com yang terpercaya ini,
Harusnya percaya. Itu jadi pada Februari 1923 Cakep. 1923 itu udah ada website di sini loh. Dia sampai tahu loh. Berarti waktu 1923 itu dia udah nulis website Enggak, ini. bukan begitu. Konsep berpikirnya bukan begitu. 1923 itu apa yang diteliti, bukan berarti dari dulu udah ada kompas.com 1923. Keren banget. Keren banget. Itu dia buka tablet dari batu. Masa Cleopatra main Facebook? Keren banget. Pantesan dia terkenal. Iya, mungkin ya. Lu pikir kalau Cleopatra punya IG pasti kayak Kim Kardashian gitu. Iya. Dia selebgramnya Seleb guru. Gitu. Keren banget. username-nya Cleopatra apa tuh? Apa? Oh iya, apa? Cleopatra _23 19 berapa? Kan kutukan ya sama masuk. Tiap posting hashtag Padang Gurun. Lokasi ya. Keren banget anjir. Di Gokil. bio-nya wahai sobat guru. Wahai sobat gurun. Iya sih. Nah, jadi ini kutukannya tuh terjadi pada Februari 1923. Kutukannya ini nih. Ya, jadi diceritakannya tuh ada tim arkeolog dari Inggris. Arkeolog dari Inggris itu membuka makam. Oh, jadi Raja Tut ini sebenarnya singkatan, bukan nama rajanya itu Tut. Jadi Tutankhamun. 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 Iya, iya. Iya, makanya panggilannya Tut. Tut. Kayak orang Bali ya. Ya, Tut. Jadi ya Tutankhamun kan seorang Fir'aun di Mesir. Di Mesir. Kayak Tutankhamun ini satu universe sama ini ya, sama Cleopatra kan? Oh, satu universe ya. Nggak tahu. MCU. Gua nggak tahu. Keren Atau lebih ini ya, lebih advance si Cleopatra ya. Soalnya Cleopatra kan satu zaman sama Caesar. Caesar. Ya nggak sih? Romawi. Caesar. Ya, Caesar. Aduh. Mana sih gue? Caesar DKS. Nah, Caesar jadi DKS. tim arkeolog ini itu kayak membuka si makam dari si Raja Tutankhamun ini. Si siapa? Raja Tutankhamun. Raja Tut. ini. Bukan. Yang buka ini siapa? Tim arkeolog. Arkeolog. Gak mungkin dia yang buka sendiri dong. Siapa Kalau nggak tahu. salah itu bapaknya Daun deh. Oh. Bapaknya Daun tuh arkeolog. Arkeolog ini. Oh iya bener, suka neliti-neliti gitu ya. Nah, Oh my jadi God. setelah 2 bulan si arkeolog itu membuka makam itu, tiba-tiba si sponsor tim, nggak tahu sih dia nulisnya tokoh sponsor ya. Mungkin yang atas yang megang yang Tim sponsornya mendevelop- membiayai riset yang ini. membiayai. Iya, Oh. develop CEO ini sih. ya. Kayak apa tuh? Iya, Kayak iya. botol, Ya kayak teh botol, teh sosro, teh teh sosro, kotak bisa. SD bisa. Bisa masuk Gundam. ke podcast gedek. Nanti kita upload contoh kita nge-review barang. Iya. Ya. Setiap episode ngemis, setiap episode ngemis. Sudah cukup. Lanjut dulu. Ya, oke. Jadi si sponsor tim ini Hmm. tiba-tiba meninggal karena sakit. Diberitakan di surat kabar Inggris, dia mengklaim bahwa dia meninggal karena kutuk. Sabar, gua baca dulu ya. Jadi di artikel ini mengatakan surat kabar Inggris mengklaim tanpa bukti bahwa dia meninggal karena kutukan Raja. Oh, jadi si surat kabar ini mengklaim tapi nggak ada buktinya bahwa dia bilang di artikelnya si tim ini meninggal gara-gara kutukan Raja Tut, tapi belum ada bukti, tapi dia mengklaim hal itu tanpa itu. bukti. Ngomongnya Tanpa karena bukti. kutukan. Iya. Bisa aja gara-gara enggak berani deh, jangan. Tapi gue baru ingat, gue sempat baca, Kenapa? gue sempat nonton. Jadi sebenarnya kutukan ini tuh sebenarnya bukan kutukan. Sebenarnya udah ada yang melawan teori ini. Oh. Oke. Jadi sebenarnya karena Bisa itu diperdebatkan ya, ini. jadi karena itu ruangan tertutup. Jadi ada jamur yang beracun, yang memicu penyakit. Masuk akal. Masuk. Jadi dia buka si makamnya itu, jadinya kan udaranya tuh kan lembab dan Iya. masih banyak jamur kan, jamur yang beracun gitu. Ada racun yang keluar. Jadi ada racun yang ikut keluar dan terhirup sama tim-timnya itu, jadi Mati. menyebabkan wabah di timnya itu. Di timnya itu. Gitu. Jadi kutukan-kutukan. Gue lupa itu. nonton di mana, cuman yang teori itu Cuman yang ngedibang teori itu ada. Oke. itu di banknya tadi. Dan di sini dikatakan, jadi setiap kali anggota tim berikutnya meninggal, media kembali mengangkat dugaan kutukan Raja Tut. Jadi nggak satu doang yang meninggal. Oh, jadi banyak nih. Jadi Iya, berkali-kali. beruntun. Oh, jadi makanya Dan selalu diberitakan
Mati gara-gara ada kutukan itu. Oh mungkin gara-gara nggak cuma satu doang, dikiranya itu. banyak dikiranya. Karena langsung mati saat itu juga mungkin. Enggak saat itu. Dia bilang sih 2 bulan kemudian. Oh 2 bulan kemudian. Nah, jadi make sense kalau itu sebenarnya Penyakit. Make sense gitu. Iya. Jadi semua kutukan itu bisa sebenarnya direalisasikan ya. Iya. Di apa? Ada realitinya yang bisa penjelasannya. Ada realitinya. Tapi gua ada bingung juga, Bro. Kenapa? Karena gua ada satu kutukan. Wah, ini. Ini belum kelar nih, Bang. Oh, belum. Nih yang terakhir nih, dari teori dari kutukan Tut. Raja Tut. Dengerin lu Tut. Nantangin. Tutankhamun. Nantangin. Jadi kalian pasti tau lah Titanic. Titanic. Kayak gua tahu nih. Jadi kutukan Jack please. Ngapain dia gitu? Dia ngapain gitu? Ya begini. Abis itu ntar gua yang peluk dia. kenapa harus lu sih? Lu maunya siapa deh? Yuk lanjut. Itulah. Jadi kutukan Raja Tut ini ditemukan oleh orang yang berbeda. Jadi nggak sama si tim arkeolog itu. Yang tadi itu. Ya, jadi ditemukan oleh orang Eropa dan Amerika dengan negara mereka memindahkan artefak tak ternilai dari Mesir. Oke. Jadi kayaknya dia ngelut artefak terus mau dipindahin mungkin ke museum dan lain-lain. Nggak ngerti juga. Oke. Jadi setelah Titanic tenggelam, itu banyak surat kabar bahkan mempromosikan teori konspirasi bahwa kapal itu tenggelam karena kutukan mumi. Oke. Jadi di dalam Titanic itu ada artefak. Itu, tapi belum jelas. Dia ngasih tahu kok. Tapi meskipun tidak jelas, beberapa banyak orang yang benar-benar percaya dengan kutukan ini. Oh, jadi kayak emang simpang siur aja. Iya, jadi kayak orang nyambungin aja udah. Cocokologi aja. Soalnya gitu. momennya kan berdekatan nih, kayak yang si kutukan ini yang arkeolog itu 1923, sedangkan kapal Titanic itu 1912. Jadi kapal Titanicnya dulu baru sih itu. Jadi kayak masih di abad yang sama. Kayak it's all connected, bro. Yes. Gitu. Oh my god. Kayak Starlink. Connected. Starlink. Oh, enggak, Starlink satelit. Iya, Elon Musk. Karena Starlink sepeda. Bukan. Mas kopi satu Mas. Gua gitu. Gitu. Keren banget. Gimana kutukan lo? Gua ada kutukan. Dia kan ngomongin tadi ada ada kutukan, ada penjelasannya. Ada satu yang bingung banget gua jelasin. Gua tuh orangnya skeptik banget, bro. Skeptik banget. Skeptikal banget gua. Lu pasti tahu Conjuring. Conjuring. Di museumnya The Warrens. Yes. Kedua demonologi itu. Yang paranormal itu ya? Mereka bukan paranormal, demonologi. Oh, demonologi. Demonologi itu kalau paranormal kan hantu. Poltergeist. Oke. Kalau demonologi itu mereka meneliti setan, iblis. Oh. Jadi demon. Yang bahaya-bahaya. Demonologi. Jadi gini, guys. Oke. Ada kalian pasti tahu itu kayak koboi jadi ya. Harusnya ada burung elang. Nah, lo yang bilang sendiri kan, lo ngedit kan Tar? Nah, temennya. Ada tadi suaranya tuh. Burung elang bakal lewat dari sisi gua, dari samping lu. Gue udah kasih tadi ya suaranya biar lu gak capek. Kutukannya. Udah cepet nih. Kutukannya itu. Udah. Kutukannya itu ada Annabelle kan. Kalau di boneka Annabelle itu ditaruh di dalam suatu kotak. Yes. Dan lu itu nggak boleh sembarangan ngelihat dan ngebuka. Nanti yang lainnya nyala. Enggak. Oh bukan. Dia bakalan ngehantuin lu. Karena ada ceritanya. Cerita yang si Annabelle ini, hantu yang menghantui Annabelle ini, pertama kali ditemukan kerasukannya itu sampai badan orang tuh terangkat dan terlempar. Pernah nggak lu ada kayak ngeliat kerasukan Indonesia kan cuma aing maung. Ini badannya keangkat, kelempar, kebanting ke seberang. Jadi ruangannya kan gede. Dari sini ya ke sono gitu, ke seberang ruangan lagi. Ke seberang jalan. Nah, itu penjelasannya gimana? Gak ada yang masih belum tahu penjelasannya. Nah, tapi apakah ada bukti? Itu betul nggak? Nah, ada buktinya nggak? Buktinya sekarang
Warren itu sampai terkenal sampai sekarang. Tapi Warren itu kan orang yang eksorsis Iya. yang di apa? Conjuring. Siapa sih? Bukan yang dirasukin nama iblis yang sampai berusak itu. Siapa ya? Falak. Bukan. Ya ada, nanti kita cari. Jadi ada satu film gue lupa anjir. Kayaknya sama di series itu. Jadi dia tuh kerasukan iblis. Terus sampai parah lah kerasukan iblisnya, kayak iblis tertinggi gitu. Dan pada akhirnya di ceritanya tuh dia sebenarnya bisa udah bertemu Bunda Maria untuk diselamatkan. Bunda Maria. Tapi dia nggak mau. Dia memutuskan kayak udah biarin gue kayak gini, biar gue jadi bukti bahwa iblis itu ada. Itu apa ya? Itu ada kok film itu. Oh, yang itu kayak- eksorsis. Iya, eksorsis. Eksorsisnya siapa namanya? Nah, itu namanya. Iya. Emily. Emily ya? Emily. ya? Emily in Paris. Hah? Emily in Paris beda ya. Bukan. Beda gitu. Itu kayak film Jadi ini. kutukan itu tuh sebenarnya kayaknya sih ada yang benar dan ada juga yang bisa diperdebatkan karena itu misalnya jamur, mold, dan ternyata ada juga ini spiritual. Iya enggak? Iya sebenarnya bisa. Kadang kalau kita mau mikir dari logical side-nya bisa-bisa aja. Bisa. Tapi emang mungkin ada beberapa kejadian atau fenomena yang kita nggak bisa Iya. pikir secara Logika. Tapi lu kalau misalnya ada dua pilihan itu, lu mendingan percaya yang mana? Apa? Maksudnya pilihannya mana nih? Pilihannya Percaya yang mana? Pilihannya mana nih? Pilihannya mana Telunjuk dulu apa nih? jari tengah? yang telunjuk ini Nah, apa itu percayanya kalau ada mistis spiritual gitu, Oh. atau kalau yang jari tengah, Kasar. Kasar tuh. Jari- Jangan jari jari tengah dong, tengah. nggak boleh jari tengah. jari manis, Nah, jari manis itu percaya tentang logikanya dan lebih realistisnya. Lu lebih suka mikirin yang mana? Kalau gue sih prefer yang nggak dua-duanya, gue nggak percaya dua-duanya. wah, Tapi sebenarnya kayak belum tentu semuanya bisa dilogikakan. Kayak nih tadi yang lu cerita, si orang kerasukan sampai kelempar ke sebuah ruangan. Kok bisa orang itu bisa kelempar? Apa yang mendorong kan? Iya, apa yang Nah, mendorong. itu kan kayak Iya, logika apa yang bisa menjelaskan itu kan? ya kita sendiri kalau mau ngelempar diri kita sendiri juga susah. iya. Iya, maksudnya kelempar pun ya paling cuman 1-2 langkah. Yang ada gitu lompat kan. namanya. Iya. Nah, ada orang yang skeptil pasti bilangnya Skeptil. skeptik yang pasti bilangnya kayak itu mah cuma pakai tali atau kayak buatan film aja kayak gitu. Oh. Niat ya. Tapi Iya, terlalu bisa niat aja. ya. Iya. Bisa aja. Gitu. Lu lebih suka yang mana? Kalau lu Ger, lu kan di daun-daun. Udah. Udah. Daun udah pulang ke Bali. Lu mau edit lagi? Enggak mau. Menurut gua kayaknya ada deh kalau lu bilang yang tadi ya, yang keangkat terus ke lempar tuh. Tapi masa iya ada ya? Nah kan? Itu. Mungkin karena gua nggak bisa melogika itu ya. Iya. Sesuatu yang nggak bisa dilogika kan Iya. kita bertanya-tanya ya. Masa bisa sih? Tapi emang kayaknya dalam segala hal sesuatu itu dalam segala Dalam segala hal. dalam segala halnya itu kita emang harus cari balance-nya, titik balance-nya. Ya kita kalau misalnya antara logical dan hal yang spiritual kayak gitu, ya at least ini buat gue ya. Gue lebih ke titik tengah antara dua itu sih. Jadi untuk hal-hal yang bisa di logical, bisa logik banget ya udah logik. Tapi untuk hal-hal yang nggak bisa dipikir secara logik itu ya udah. Gue emang percaya bahwa ada hal-hal spiritual yang emang kita nggak bisa pikir secara nalar aja gitulah. Dan emang harus dalam hidup itu emang harus balance aja antara keduanya sih sebenarnya. Soalnya kalau kerasukan yang gue tahu nih ya, kalau kerasukan di Indo tuh apa namanya? Orang kerasukan tuh kadang karena kecapean. Jadi kecapean nih, terus dia kayak teriak-teriak gitu. Pernah ini nggak lo? Pernah tahu nggak? Sabar, ini ibu manajer ini mau ambil minum nih, ambil nih. Gimana sih ibu? Kayak pernah lihat ya? Iya, ini. Kayak karena yang pernah tek ya? Iya. Oke, tadi. Sampai mana sih tadi? Gue juga ngeblank tadi. Itu kalau orang kerasukan, setahu gua ada teori yang bilang itu sebenarnya orang kecapean. Makanya jadi teriak-teriak,
jadi Tantrum kayak ya, kayak tantrum. Jadi dia kayak kecapean aja gitu. Jadi kayak malah mengeluarkan rasa penat dia di dalam diri dengan gitu. Dengan kayak gitu. Jadi kayak misalnya udah capek banget. Ada orang yang capeknya udah diem. Ada orang yang capeknya malah bikin capek lagi. Kayak Wes. tantrum apa kerasukan nih? Sikut lu diraut ya, we ya. Lumayan tajam juga nih. Tapi ada gua suka penjelasan dari ini Deddy Corbuzier. Om Deddy Corbuzier. Dia sempat ngomong di podcastnya kalau sebenarnya segala hal itu bisa dilogikakan. Tapi karena orang terlalu malas, jadi ngambil kesimpulan yang paling gampang. iya. Itu makanya Mistis. kan itu paling gampang. Misal nih Gundam tiba-tiba kayak sur gitu, Goyang. setan nih. Padahal bisa aja gua tadi tuh gue gituin kan, kalau nggak ada tali di sana ada orang tarik gitu. Bisa. Gitu Karena orang loh. nggak malas berpikir. Misalnya ini mic, misalnya tiba-tiba mic ini waktu rekam tiba-tiba suara gua yang hilang, bisa aja karena kabel. Iya. Terus kalau orang ini pasti gara-gara banyak makhluknya jadi gangguan elektromagnetik, fisika, nuklir, bom atom, terlalu UFO jauh. dari UFO, unidentified phenomena, Ahmad Dhani. Terlalu jauh. Ahmad Dhani bukan alien, ngapain disebut? Lu bilang Ahmad Dhani, Wah, ini lu nggak menghargai. Lu gak menghargai. Bukan. Ada apa tadi, UFO, fenomenon, iRock, Yes. Xiaomi, Samsung, OVO. itu GoPay, Gojek, banking, GoPay, Blue. Dana kan gitu. Gitu. Apa lagi? Ketukan Kutukan apa lagi? Kutukan apa lagi? Kutukan selanjutnya. Oke. Enak banget suaranya. Jadi ini kutukan dari salah satu mantan presiden Amerika Serikat. Jadi aman. Amerika Serikat. Siapa? USA. Mantan presidennya banyak nih. Iya. Dan Abraham yang Lincoln. paling terkenal dan paling booming karena kasusnya. Oke. Kasus kutukan keluarga Kennedy. Kennedy. John F. JFK. Kennedy. JFK. John F. Kennedy. You fuck. Jeff Kennedy, maksudnya kayak gitu. Jeff Kennedy. Oh, oke. Jadi kalian tau lah, kita nggak perlu bahas kasus kematian dari JFK lah. Kita udah tau lah kenapa dia ini. Jadi Lanjut. Parah emang. lu nggak tahu. Gua nggak tahu. Jadi dia tuh kayak dia di sini. Ini gua nih. Nah, Dia jalan kaki, Naik Enggak, mobil. naik mobil, ditembak, Sniper. di sniper. Iya. Oh my God. Turut berduka cita. Oke. Anjir, kenapa lu ngomong di sniper? Gua udah piu gitu, udah aman anjir. Iya, lu ngerti gak sih gua kayak gini? Iya, oke. Nembak. Jadi Oke. Lanjut. emang lagi asal tuh lagi Kalau lagi kasmaran gitu. bahagia Iya. diciptakan Makanya. dan dianugerahkan oleh surga. Iya. Gila banget. Tadi gue lagi ngomong sampai minjem air aja di ini banget sama dia. Dijagain banget. Hati-hati, ini ada banyak yang nonton ya. Gue nggak mau ada masalah-masalah dan semua yang gue bangun hancur. Oke, lanjut. Jadi kutukannya itu berawal dari tragedi yang dialami oleh keluarga dari Kennedy, JFK. Jadi kan bertubi-tubi banget tuh dari yang kasus itu tadi, terus ada juga yang Yang mana? Yang mana nih? jadi saudara laki-lakinya si JFK sama saudara perempuannya itu juga meninggal di kejadian pesawat. Kecelakaan pesawat. Terus JFK juga yang ini. Jadi si ini dulu. Jadi kalau secara timeline si saudara sama saudarinya dulu yang meninggal. Lalu dilanjutkan sama si JFK-nya yang di Kena tadi itu. ya. Oke. Jadi selanjutnya tuh ada si adik bungsunya sendiri dari JFK. Dia tuh seorang senator yang terkena tragedi kecelakaan pesawat. Oke. Tapi untungnya dia selamat dari tragedi itu. Tapi pada tahun 1969 si adiknya ini mengendarai sebuah mobil. Jadi dia naik mobil terus keluar dari jembatan.
terus dia mengalami tragedi di situ. Oke. Kecelakaan. Tragedinya itu, sabar gue baca takutnya ini nggak bisa masuk. Oke. Jadi dia Kasih ini dulu. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Teng. Oh, jadi Oke. Oke. di artikel ini dia nggak ngasih tahu karena apa. Tapi pokoknya Tragedi. setelah dia di 1996 dia tuh mengendarai mobil terus keluar jembatan menyebabkan kematian rekannya Mary Jo Kopecci dan mengakhiri tujuan kepresidenannya selama penyelidikan berikutnya. Jadi kayaknya dia kena kasus deh. Adanya ini. Iya, kayaknya jadi dia kena kasus bukan dia meninggal dan lain-lain kayaknya deh. Kayaknya ya. Kalau dari yang gua baca ya, dari Kompas. Jadi kayaknya dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya terkena masalah kayaknya deh. Oke. Nah, di 1984 masih berlanjut nih. Kacir panjang juga kutukannya. Panjang nih. Putra Robert Kennedy, gue gak tahu nih Robert Kennedy siapa, tapi masih ada nama Kennedy, artinya masih silsilah keluarga. Robert Tonggo. Bukan itu. Itu. Oh iya. Jadi nama anaknya itu si David. Dia overdosis obat. Oh, kayak lu ya? Enggak Oh, ada. enggak. Dibanding dibilang kutukan ya. Iya. Ini lebih ke kayaknya keluarganya problematik aja kayaknya. Problematik aja. Soalnya kayak putra lainnya kayak putra keduanya mungkin si Robert ini itu kecelakaan ski di 1997. Ski itu yang di es. Iya, ski. Gitu. Nah, ini kayaknya yang terakhir deh. Iya, yang terakhir itu 1999. Jadi John F Kennedy Jr. kayaknya anaknya Cucunya kali. Cucu JFK. Iya, jadi si JFK Jr. istri dan saudara iparnya meninggal juga di tragedi pesawat. Kayaknya sering banget apa pesawat Banyak ya. banget ya. Kenapa? Dia Inspirasi. dia sih dibilangnya yang dia piloti ya, artinya kayaknya dipilotin sendiri ya dari ini. Jadi sama salah satu orang yang ikut di sini. Berarti, mungkin bukan dari pilot asli ya, nggak tahu juga gue. Soalnya dia bilangnya dipiloti dan jatuh di Samudra Atlantik. Oh. Jangan-jangan Apa? di Atlantik itu mereka dipiloti oleh pilot itu untuk menemukan sebuah komplotan rahasia. Dia mencari One Piece. Iya. Wah, itu sih. Disitulah harta karun One orang Piece. meninggal. Bisa-bisa aja lu bikin konspirasi Tragedi lu. yang sungguh tidak berguna itu. Parah, ngomongnya tidak berguna katanya. Tidak berguna lu menjelaskan itu. kematian itu tadi. Bu manajer, Bukannya ini gimana ya? minta pertolongan. Langsung mentang-mentang Tapi ada teori menarik nih dari si tragedi Piu-nya JFK. Jadi yang menarik itu, jadi gue sempat nonton sebuah video. Jadi waktu tragedi itu terjadi, ada orang yang pakai payung hitam, pakai jas itu, nggak usah, pokoknya yang paling ikonik tuh payung hitam. Pas di mana itu? Di waktu tragedi mobil itu ada orang pakai payung hitam dan dia doang. Padahal nggak hujan. Dan dia doang. Dan itu jadi konspirasi. Jadi kayak tanda dia udah tahu itu bakal terjadi gitu ya. Bisa ini orang yang jadi dalang sebenarnya atau Mastermind. bisa jadi dia orang yang kayak tau lah, teorinya kan jadi liar kan, menyebar gitu kemana-mana. Ada yang bilang dia orang time travel dan lain-lain, ada orang yang bilang dia tuh sebenarnya bukan makhluk bumi dan lain-lain gitu loh. Jadi teorinya tuh menyebar luas banget gara-gara si orang yang pegang payung hitam ini bisa aja dia orang skena aja nih. Iya, nah, dia skena. itu jadi teori yang make sense, yang menurut gua make sense. Jadi sebenarnya make sense dikit doang sih, soalnya katanya itu bentuk protes. Masalahnya dia protes sendiri, nggak rame-rame. Iya, itu yang ngebuat obvious gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau bayangin kalau misalnya dia bukan siapa-siapa nih, dia emang kebetulan lewat aja di situ. Terus pakai payung. Tapi nggak hujan. Ya emang pengen kelihatan fashionable aja mungkin gitu. Tapi kalau misalnya ya ada perencanaan pembunuhan kayak gitu, ngapain dia di situ? Buat apa gunanya dia ada jadi payung di situ? Buat
monitoring. Siapa tahu kalau misalnya itu rencananya dia kan monitoring dia. Monitoring apa? Rencananya Yang berjalan monitor dengan lancar atau enggak. Jadi di piku atau enggak. Hebat ya kalian kalau perencanaan pembunuhan kayak gitu tahu ya itu gunanya buat monitoring. Enggak itu Ini kan masalah logika dasar. Iya, itu ya. logika aja. aja sih. Lu nggak pernah sebenarnya. nonton film aja. Iya. Lu nonton filmnya. Soalnya biasanya- perencanaan pembunuhan itu kurang clean. Oh, kurang. Gimana sih Gimana yang sih? clean tuh? Gimana sih? Gimana sih yang Gimana sih clean? yang clean? Hah? Gimana sih? yang Pakai clean? sunlight, pakai dicuci piringnya, pakai sunlight. Buat sunlight bisa. Sponsor kita. Tapi ngomong-ngomong pembunuhan yang clean, ada satu pembunuhan ini keluar dari kutukan ya. Oke. Oke. Tapi gue juga lupa nih pembunuhannya namanya siapa. Soalnya orang luar juga, orang Amerika. Luar negeri Jadi- pembunuhan semua ya. Dia terkenalnya tuh kayak pembunuh yang memakai sarung tangan. Oke. Dia jadi ngebunuh siapa yang ngebunuh keluarganya, pokoknya istrinya atau siapa gitu. Dan waktu ditangkap dan mau di pengadilan gitu, sebenarnya bukti-bukti yang ada itu bener-bener Ngarah. mengarah ke dia. Ke dia. Obvious banget ke dia. Oke. Tapi Tetapi dia menang. Karena waktu itu ada kasus yang lagi viral kayak BLM. Oke. Black Lives Matter. Iya, jadi banyak orang Oh. hitam yang berkulit hitam yang ditangkapin sama polisi padahal dia sebenarnya nggak melakukan apa-apa. Karena itu dia kata ya itu Ya, teorinya. Teori. ya itu intermezzo lah. Intermezzo. Ini kan ngomong-ngomong Kutukan gitu. kutukan pembunuhan kan tadi. Iya, oh ya. Nah, terus Gitu. kalau menurut lu kutukan-kutukan kayak orang nggak lulus itu masuk kutukan nggak? Itu kutukan yang yang disebabkan oleh diri sendiri ya. Itu kutukannya ya. Andai dia serius pada saat itu dan mau menjalankan semuanya, pasti lulus. Pasti lulus. Ada, Oh ya. pasti lulus. Make Ada sense. juga kutukan yang dapet job tapi ditolak. Nah, tuh katanya ada kutukan buat orang-orang yang suka nolak job. Iya, ada. Katanya joknya Padahal dimakan bagus ya. ikan. Nah, Iya. dimakan ikan. Yunus apa gimana itu Jok? Dimakan ikan. Gila sih. Kutukan Indonesia ada gak ya? Kutukan Malin Kundang itu Ini- kutukan kan? Malin Kundang bisa ya kan cerita. Tapi cerita itu rakyat. cerita Tapi lu rakyat. tau gak sih cerita rakyat itu dibuat karena apa? Karena apa? Itu kayak langkah preventif buat anak kecil. Iya. Supaya menghargai orang tua. Kayak misalnya jangan kayak gini, terus dibuatin cerita biar anak-anak tuh merasa jangan kayak gini, ntar kayak gini gitu. Nanti jadi Ntar batu. kayak gitu. Malin Kundang kan jangan durhaka sama orang tua ntar jadi batu. Orang jadi kalau pas Padahal dicerita pesan aslinya tuh jangan durhaka sama orang Itu. tua. orang tuanya kan seneng banget udah bikin cerita itu. Setiap kali jalan tuh itu batunya tuh. Jadi setiap kali ketemu batu, nih kamu mau jadi batu ini, kamu mau jadi batu ini gitu. Pilih gitu ya. Iya. Jadi nih ini kan bentuknya kayak orang nih. Ini dulu dia melawan orang tuanya batunya. Ini batu grade A nih, batu grade A. Grade A nih. Ini batunya natural nih, bagus buat dinding. Nah, kalau ini kelihatan nih bandel banget nih. Nah, ini bandel banget nih. Kepalanya gede banget. Tangannya gede. Tapi Apa ya, tadi? kalau misalnya kan ada tuh orang ngomong, hati-hati loh kalau orang itu sakit hati banget, nanti lu kena kutukan tau. Apa kutukannya? Maksudnya kayak misalnya kalau orang sakit hati banget nih, Didukunin terus ya? dia kayak nyumpahin lah. Oh. Kalau di kita kan kutukan tuh kayak nyumpahin kan Iya, sebenarnya. Bisa kayak karma gitu. Iya, ya. kayak ngedoain. Misalnya nih di jalan lagi mau nyebrang gitu. Gua doain Tahu-tahu lu. ada motor, wah ugal-ugalan. Padahal lampu merah. Lu. Ih, biarin ntar orang kayak gitu. Jatuh. Mati paling bentar lagi jatuh. Taunya beneran. Beneran gara-gara dia tidak mengikuti peraturan lalu lintas tuh. Iya. Siapa ya? Bener juga. Tapi Artinya bisa di logika. Oh iya, oke. Iya. Gak ngomong gua. Oh, oke. Lanjut Sorry, dulu, ya, lanjut, oke. lanjut. Artinya bisa di logika emang semuanya. Iya. Iya. Tapi kalau yang dukun-dukun gitu kalau misalnya santet-santet gitu. Oh iya. Oh iya. Gua Jampi-jampi. gua orang yang skeptis sama itu. Iya, gue juga. Soalnya banyak orang yang gua tonton juga yang ngebahas tentang dukun itu sebenarnya orang yang mau malak lu kayak preman sebenarnya. Gue juga nggak terlalu percaya. Nih misal lu datang ke dukun nih. Gue mbak Datang ke dukunan dukun, ya. Nah ini. katanya praktek yang gua tonton di video-video itu. Tolong Mbak. Nah, ini nih. Mbak, tolong Mbak. Apa minta apa? Minta apa? Minta uang, minta cewek, Minta uang, minta cewek, minta rumah, minta mobil. Nah. minta mobil, kerja. minta banyak banget kamu tiap hari saya lihat di empang sebelah kamu mancing-mancing aja gimana mau
Gimana mau punya semuanya? Saya udah ke dukun yang satu, Mbak. Apalagi kamu ke dukun yang satu, bukan ke Katanya saya. mancing aja di situ nanti dapat mobil. Salah. Kalau kata saya kerja. Dukun baik. Itu. Dukun baik. Kan ada penjahat nih, dukun pembaik. Pembaik penjahat. Dukun suportif. Apa tadi lu bilang? Jadi, misal lu dateng nih. Misalnya lu dateng nih ke Gary, jadi di Gary dukunnya lu datang, lu minta misalnya gue mau jadi astronot. Orang lebih apa ya? Bisa memikat cewek-cewek gitu misalnya. Wah, gila. Katanya kadang si dukun bakal ngelakuin sebuah ritual, dibilangnya ini yang pertama gratis. Baru depannya baru Otomatis sebenarnya itu permainan pola pikir. Biar jadi lu dikasih mantra gini-gini semua ritual Minum jadi dan lu ngerasa pede soalnya lu udah dikasih Udah ke dukun nih gue. udah ke dukun Pasti dan dikasih berhasil. ini dikasih ilmu Bener, ditanemin pola pikir itu kan Jadinya ketemu cewek percaya diri. itu Jadi dia free Outputnya trial dulu beda. ya. iya Yoi. nah setelah dia melakukan itu dan dia terefek sama pola pikir itu Yes. otomatis bisa aja emang tergait beberapa cewek gitu kan jadi kayak- tertarik sama dia iya. gara-gara dia lebih pede kan jadinya Pembawaannya beda. iya setelah dia merasa ilmunya itu kayak memudar gitu dia balik baru itu dibayar kayak jadi nih ntar kadang gini juga jadi nih gue kasih gratis dulu nanti bulan depan biar ilmunya bagus lagi lu datang lagi baru di situ bayarnya di situ emang di awal tuh free trial gitu free trial Dukun aja free trial ya. 3 bulan kali. iya Kayak wifi ya. Lama-lama subscription itu. subscription itu Keren banget ya. dan katanya kalau misalnya yang buruk-buruk ya katanya kan ada yang misalnya si korban dari dukun ini misalnya si Asael lu datang ke Gary jadi dukun lu mau melakukan hal negatif lah ke orang gitu Nah, itu. terus kayak ternyata si dukun si Gary ini melakukan ritualnya semua gagal terus lu karena lu udah bayar lu marah ke Gary ini apa nih gagal gini dukunnya biasanya bakal ngancem lu yang gua santet ya itu sebenarnya cuma gertakan lu nggak bakal disantet soalnya santet itu nggak ada sebenarnya gertakan biar lu takut dan lu mau bayar lagi Merasa bahwa wah dia sakti. iya Nanti gue kena masalah. padahal yang sakti dan terhebat di dunia ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Bagus sekali. Sungguh. Nah, tapi kalau kita balikan kepada perspektif spiritual dan keagamaan ya. Keagamaan. Itu emang katanya emang ada bener-bener ada tuh ilmu-ilmu gelap itu emang ada. Iya, sudah ada. Negatif dan positif. Iya, jadi ilmu gelap itu memang ada, tapi di dalam praktiknya sekarang itu mungkin misalnya dalam konteks dukun nih. Mungkin emang ada beberapa dukun yang bisa. Tapi Sihir. ya, tapi bukan sihir tapi ilmu-ilmu gitu lah. Ilmu lah. Tapi mungkin lebih kebanyakan dukun yang ya udah yang dukun yang abal-abal yang abal-abal. Kan ada kasusnya juga waktu itu kan yang banyak dukun abal-abal itu Gus kan. Samsudin. Siapa ya? Yang Yang sama ini. peselam merah kan? jangan dia dulu sering somasi orang Yang ini Oh, loh. jangan, sorry. Yang keluar duit dari sini nih siapa namanya? Yang siapa? yang Yang subur. Yang subur ya? Yang Menduplikat uang. Bukan yang subur mah. Dimas Kanjeng yang subur mah begini. Dimas Kanjeng. Dimas. Yang subur mah ini kan gaya kamu. Ada Wiguna-guna. Dimas. Dimas apa? Dimas Kanjeng ya namanya? Dimas. Dimas. Bukan Dimas ini. Oh iya. Sorry Dim. Gitu. asik nih jadi orang Wah, parah ini. Udah sih. Yang itu dia apa melipat gandakan uang ya? Iya. waktu itu? padahal gampang tinggal dilipat doang Pada akhirnya itu ternyata apa? Ada yang taruh. Jadi ada yang siapin duit lebih gitu. Di belakang badannya itu udah disusupin. Iya. Oh, kayak mesin ATM aja ada dia. itulah, ada gitu. ciri-cirinya lah. Tapi Iya, kalau iya. sebenarnya kalau mau gandain uang gampang tapi Gimana? investasi di Waduh, keren banget nih. Hebat sekali Bisnismen teman banget kita ya. ini. Gila, Hebat gila. sekali, hebat sekali. Oh my god, Tapi gua kan kayak kita sabar ya kita menggandakan uang dengan apa namanya Dukun. di apa namanya enggak investasi dan Oh, lain-lain kan sekarang di internet itu kan trading. iya nah
kita ada promo dari kartu ya. Sudah makin profesional, mendekati 200 Bisa followers, dilihat sudah untuk lebih sponsor-sponsor kita sudah siap ya Iya. mempromokan barang Anda. Jadi langsung masuk aja. barang-barang dukun. Oh, enggak, Barang-barang kita dukun. udah barang-barang yang Enggak. jelas. Barang-barang yang baik ya. Iya. Kenapa tuh sih? Gua nggak mau cerita lebih gede ini, tapi ada ceritanya. Hmm. Gua waktu itu ceritanya lagi sakit nih ya. Lalu Iya, lanjut. Lanjut. jadi itu ada Lu sakit, Iya, lu gua sakit. Nih, gua bantu nih, lu Iya. sakit. Terus katanya biasalah orang tua dulu kan. Kenapa? Ada keluarga dari hutan dari mana gitu kan. Katanya minum air ini nih. Minum ini terus ini air doa. Iya, Air didoain. doain. Gue waktu itu masih percaya itu karena waktu sebelum sakit yang sebelumnya berfungsi itu Apanya berfungsi? obatnya. Akhirnya itu. Lu sembuh lah. Iya. Mendingan. Iya, Set baru coba yang ini minum ini. Pokoknya keluarga gue tuh udah kayak ini pokoknya minum ini terus. Bukannya apa malah makin hancur hidup gue gara-gara minuman itu. Kenapa? Nggak tahu kayak itu nggak baik airnya sebenarnya. Iya, apalagi dengan Dan tahu nggak itu gue waktu itu harus katanya fotoin anaknya katanya. Fotoin terus dikasih emas. Beli air itu harus dikasih emas, nggak boleh duit 100 ribu tapi emas, Beneran emas ini. bukan kayak perhiasan gitu. Oh, apa gitu. ke elunya. Iya, ke orang Oh, yang ke jual. orangnya ini, Iya, yang jadi jual kayak, air itu. Iya, gue harus beli itu. Make Jadi sense. semenjak itu gue nggak mau percaya lagi kayak gitu-gitu. Lu tau gak kenapa emas? Soalnya harganya makin naik. Iya, bener. Oh, itu realitinya. Cuman modal air dapat emas. Itu dia. Emas. Hati-hati guys, itu untuk yang kayak gitu-gitu juga hati-hati dengan kayak gitu. Nah, ini ada kutukan terakhir dan menurut gue paling pecah ya. Oke. Katanya Siap-siap El. ini biasanya Pecah gua ntar. viral di kalangan-kalangan tertentu. Oke. Kalangan-kalangan yang ada di industri kreatif. Wih, ini Oke, ini dia. bagus nih. Gua udah siap banget. Ini kan industri yang kita tekuni sekarang dong. Iya. Gua takut aja. Simak Iya. dengerin. Jadi kutukan yang bener-bener sangat-sangat kita percayai ya. Mujarab. Soalnya ini sering banget Sering terjadi. Udah berapa persen? Hampir 80-90% itu Yes. bakal terjadi hal ini. Padahal dan kita menyaksikan itu. Dan kita beberapa kali menyaksikan hal itu Itu. terjadi. Oh my god. Oke. Kutukannya adalah jika gitaris pacaran dengan vokalis Oh dalam my satu God. band, itu bandnya nggak bakal Long lama last. lah. Enggak bakal lama. Dan itu terjadi dan it's a fact, you know. Pertanyaannya ya. Emang bener ya El? Gue gak tahu karena gue nggak pernah ikut band guys. Oh, lu gak mau ikut Nggak band? pernah, gue nggak bisa main alat musik. Lu kan Ini kita callback ke episode Iya. berapa ya? Coba. Oh, there she goes again. Everybody's the same. Ini apa sih? You Ini apa sih? Kok walk tiba-tiba by begini? my house. Ini apa sih? I wanna call Kita gak ada out break your ini. name. Ini kok begini? I wanna tabi. You want me a hehi. Kumahaliki korisa because. Enggak, tar dulu. Ini sejak kapan sih ada rencana-rencana begini? Tadi di awal cuman kita bahas kutukan yuk gitu. Tahu-tahu ke investasi, tahu-tahu lo nyanyi. Udah makin bebas ya sekarang ya. Tapi itu satu-satunya kutukan yang gue percaya. Kutukan terakhir ini kutukan yang paling gue percaya Gitaris. sampai saat ini. Gitaris. Kalau Dalam pacar- satu band ya? Dalam satu band. Dalam satu band. Di garis bawah Gitaris. ini L garis bawahin ntar. Garis bawain. Gitaris dan vokalis pacaran dalam satu band. Oh my god. Oke? Jadi Pokoknya ada hubungan yang gimana gitu. hubungan yang gimana gitu yang menyangkut dengan Mau kemana? Kemana, bro? Ini dulu. Kalau emang lu Mau kemana gitaris? sih? Jemuran belum diangkat. Gak ada. Udah Di tenang aja. apartemen. Iya. Jemur Terang-terang. mana? Lagi terang. Sabar tuh kan gue lupa jadinya.
dalam satu band. Hal-hal yang menyangkut dengan percintaan dalam band itu bakal membuat band itu gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing jadi susah ya. Itu tidak perlu di logika, menurut gua itu benar. Iya itu gue setuju. Iya, Setuju ya? Setuju. Lu kayak pernah ngalamin gitu ya? Enggak pernah. Tapi pernah menyaksikan pernah? Enggak juga. tapi kayaknya dia tuh udah kena apa ya, penyakit tentang hal itu deh. Kita apa? Makanya kita tunggu di episode 10 nanti. Itu dia. Akan membawa Kita akan bawa berobat ke dokter. salah satu dokter. Iya, dokter terbaik. Dokter terbaik sih. yang pengalamannya tuh kita sudah tahu lah. Ini nggak ngasih air-air lagi enggak? Nggak ada air-air, nggak ada Nggak ada hal-hal air-air. mistis, Nggak dan perlu lain-lain. bayar pakai emas, nggak perlu. Nggak perlu. Kita datengin langsung ke sini. Langsung sini tanpa Datang BPJS. langsung tanpa BPJS, tanpa ngantri, tanpa Itu dia. adanya hal-hal BPJS yang dipersulit oleh pemerintah. Eksklusif Udah, hanya untuk udah, lu. Only on podcast Gendak. Oh my god. Gue ada masalah guys. Untuk episode berikutnya, tolong dokter itu bisa menjelaskan dan menjernihkan pikiran saya. Yes. Yes. Canggih. Oke, jadi sekian dari episode hari ini. Kita Jangan lupa jangan lupa untuk Oh ya, jangan lupa untuk Lu lupa kan? follow- Oh enggak. Dia juga jangan lupa sambil mikir. Soalnya Gue lupa lagi. itu waktu gue ngomong lupa, gue beneran lupa, jadi gue ingat. Jadi jangan lupa buat follow TikTok dari podcast Gedek. Yes. Soalnya itu lagi naik-naiknya. Yes. Thank you. Maksudnya kita 200 lagi nge-push itu biar kita Yes. naik. Yes. biar kita ya Ya, jangan lupa juga Yes. subscribe podcast Gedek YouTube-nya. yes. Untuk kalian bisa menonton, menikmati podcast per episode dari podcast Gedek Yes. yang versi video. Secara full ya. Secara full. Secara full. Lalu jangan lupa follow media sosial kami di Instagram satu-satunya dan TikTok tentunya. Yoi. Instagram lah, kasihan sedih anjir followernya cuman berapa, 33 kali ya. Instagram. Iya. My god. Oh ya, sama yang paling banget penting itu dia. di Spotify, jangan lupa bintang 5 di Spotify nih. Entar lo buat ini ya, ini penting soalnya tutorial. Jadi ini buka profile podcast Gedek. Nah kalian lihat nih ada titik 3 Yes. 3 titik nih, 3 titik itu kalian pencet tik. Ya. Nah waktu kalian pencet nanti ada tulisan rate di show atau rate di podcast gitu lah. Gitu ya. Yes. Kalian pencet itu, kalian kasih bintang 5. Yes. Buka Spotify kelihatan nggak guys? Biar Nanti gua nggak usah aja, edit ya. nanti aja di screennya. Buka podcast Gedek gitu kelihatannya. Manual banget. Tuh. Udah biar enak dilihatnya. Iya, Jadi biar canggih gitu loh. itu hal paling penting buat kalian lakukan biar kita bisa muncul di home banyak orang. Yes. Kalau kalian nggak ngelakuin itu, hati-hati kena kutukan sih. Nah, itu. Gua Hati. kutuk kalian semua yang nggak melakukan hal itu, kalian bakal sukses kalau udah melakukan hal itu. Nah, Itu dia. Jadi kutukan itu akan hilang kalau kalian melakukan hal itu. Yes. nah. Itu. Kutukannya apa? Kalian rasain sendiri loh nanti. Kalian bakal merasa gatal-gatal. Subscribe, follow, like, comment, subscribe kalau nggak mau kutukan. Apa tadi? Apa tadi? Subscribe, follow, subscribe. Jangan lupa follow di TikTok. TikTok. YouTube. Instagram. Ting, 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 ting. Oke. Gila, editor kita sih keren banget ya. Udah. Thank you, guru-guru semua ya. Thank you guru-guru semuanya. Dah.